Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Linda Purnamasari dan Lisa Ajim Julaiha. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kedudukan Surat Wasiat dalam Warisan Menurut Islam, Studi Analisis Materi Mata Pelajaran Fikih MA kelas 11 semester genap kurikulum 2013. Ketentuan perkawinan menurut Islam dan perundang-undangan serta hikmahnya. Pengertian perkawinan dan hukumnya. Perkawinan adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong-menolong antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya bukan muhrim, sehingga terbentuklah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, serta terjadi pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita dalam waktu yang lama. Menurut mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah menjelaskan bahwa hukum perkawinan berbeda-beda tergantung keadaan seseorang. Pertama, menikah hukum wajib, yaitu bagi mereka yang sudah mampu baik lahir maupun batin, sehingga apabila tidak menikah ia akan terjerumus kepada zina. Kedua, menikah hukum sunnah, yaitu bagi mereka yang syahwatnya sudah menggebu tetapi ia masih dapat menjaga nafsunya dari zina. Ketiga, menikah hukumnya makruh, yakni bagi mereka yang kondisinya belum siap baik lahir maupun batin tetapi tidak sampai menimbulkan madharat bagi mereka. Keempat, menikah hukumnya haram, yakni bagi mereka yang belum siap menikah dan apabila dipaksakan menikah dapat menimbulkan kejahatan. Ketentuan perkawinan menurut Islam dan perundang-undangan. Rukun perkawinan yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali bagi calon mempelai wanita, 2 orang saksi yang adil, adanya ijab qabul. Syarat perkawinan beragama Islam, adanya keridhaan dari masing-masing pihak, adanya mempelai laki-laki dan wanita dengan menyebutkan namanya, bukan mahram, mengetahui walinya dalam akad nikah, tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Di dalam bab 2 pasal 6 ditemukan ayat-ayat perkawinan sebagai berikut. Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperboleh dari wali. Orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 dalam pasal ini. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Poin selanjutnya yaitu hikmah nikah. Hikmah nikah antara lain, pernikahan akan menumbuhkan ketentraman dan cinta kasih. Yang kedua, melanggengkan keturunan dengan lahirnya anak-anak dari hasil pernikahan. Yang ketiga, pernikahan akan mendatangkan rezeki yang baik. Yang keempat, pernikahan akan menyelamatkan dari kerusakan akhlak. Selanjutnya,
yaitu mawaris dan wasiat dalam Islam. Yang pertama, mawaris. Menurut bahasa Arab, kata mawaris atau al-mawaris adalah bentuk jamak atau plural dari kata al-mirat yang berasal dari akar kata al-irs yang artinya warisan, asal atau pangkal. Sedangkan menurut istilah, mawaris adalah harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Sedangkan wasiat adalah menyumbangkan harta setelah kematian seseorang. Misalnya seseorang berpesan apabila ia meninggal dunia, maka sebagian hartanya disumbangkan untuk kepentingan masjid, lembaga pendidikan Islam, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sebab terjadinya warisan, yaitu yang pertama, hubungan nasab atau kerabat atau keturunan, yaitu hubungan kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu hubungan musyawarah atau hubungan perkawinan, yaitu suami istri meskipun belum pernah berkumpul atau telah cerai tetapi masih dalam masa iddah talak raj'i. Yang ketiga, hubungan walak, yaitu hubungan antara bekas budak dan orang yang memerdekakannya apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan. Praktis, sebab walak itu tidak perlu diperhatikan karena perbudakan sudah lama hilang. Yang keempat, dia itu baitul mal, perbendaharaan negara yang menampung harta warisan yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut di atas. Poin selanjutnya yaitu rukun dan syarat mawaris dan wasiat. Rukun dan syarat mawaris antara lain adalah pewaris, ahli waris, harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris dengan syarat-syaratnya, yaitu pewaris benar-benar telah meninggal, baik meninggal hakiki maupun hukmi. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Yang ketiga, benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris yang bersangkutan berhak waris. Yang keempat, tidak terdapat penghalang warisan. Kedua, yaitu rukun dan syarat wasiat. Yang pertama yaitu adanya pemberi wasiat. Pemberi wasiat harus memenuhi syarat, yaitu berakal sehat, balik merdeka, tidak mempunyai hutang, yang menghabiskan harta, dan pemberi wasiat dalam keadaan sukarela. Yang kedua, adanya pihak penerima wasiat. Syaratnya yaitu pihak penerima wasiat sudah ada pada waktu perwasiatan terjadi. Penerima wasiat adalah orang atau badan hukum. Penerima wasiat bukan pembunuh si pewasiat atau melakukan percobaan pembunuhan ketika pemberi wasiat masih hidup, dan bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang yang berhak berwasiat kecuali atas persetujuan ahli warisnya. Yang ketiga, adanya yang diwasiatkan. Syarat benda yang diwasiatkan yaitu benda itu kepunyaan pemberi wasiat, benda tersebut bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai objek transisi. Benda yang diwasiatkan telah ada pada waktu perwasiatan berlangsung, dan jumlah yang diwasiatkan tidak melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta kekayaan si pewasiat. Yang keempat yaitu pelaksanaan wasiat. Syarat pelaksanaan wasiat atau ijab qabul, kalimatnya dapat dimengerti baik dengan lisan ataupun tulisan, dan penerima wasiat diucapkan setelah orang-orang yang berwasiat meninggal dunia. Kemudian poin selanjutnya yaitu membagi harta warisan menurut hukum Islam. Pembagian warisan menurut hukum Islam dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan terlebih dahulu pembayaran utang-utang dari pewaris diselesaikan, termasuk biaya rumah sakit dan biaya pemakaman. Yang kedua, ahli waris zawil furud, yaitu ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 4. Telah dijelaskan di makalah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu ahli waris asabah, yaitu ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu tapi mendapatkan seluruh harta warisan apabila tidak ada ahli waris zul faraid, dan mendapatkan seluruh sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris zul faraid atau tidak menerima apapun jika telah habis dibagikan kepada ahli waris zul faraid. Poin selanjutnya yaitu kedudukan surat wasiat dalam warisan menurut Islam. Surat wasiat yaitu surat pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Dengan surat wasiat, si pewaris dapat mengangkat seseorang atau beberapa orang ahli waris, dan pewaris dapat memberikan sesuatu kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris tersebut. Dalam hukum Islam, wasiat dibatasi hanya 1/3 bagian dari harta peninggalan, tidak boleh melebihi. Namun dalam hal kurang dari 1/3 bagian diperbolehkan. Bila wasiat melebihi 1/3 bagian harta warisan, sedang ahli waris tidak menyetujui, maka ahli warisan hanya melaksanakan sampai batas 1/3 harta warisan saja. Hal ini sesuai dengan pasal 201 kompilasi hukum Islam. Terima kasih, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.